Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jemput impian. VN ini khusus dibuat ya untuk kalian semua. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat dan bisa didengerin dengan seksama. Oke, jadi ada satu poin yang pengen gue sampaikan kepada kalian ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memulai menjemput impian kita. Dengan apa? Mengetuk pintu Allah dulu. Mengejar dulu nih akhirat kita supaya dunianya ngikut. Lalu kita sudah belajar juga tentang keyakinan. Sudah belajar juga tentang mengenali bahwa ketika kita berdoa meminta kepada Allah ya harus pasrah dan berserah. Dalam artian kita turutin nih apa sih yang Allah mau dan kita jauhin apa yang Allah larang gitu kan. Nah, tapi ada satu hal yang pengen banget gue sampaikan kepada teman-teman semua. Dan ini gue juga belajar banyak ya untuk bisa sampai ke tahap memahami hal ini, yaitu adalah tenang. Ternyata teman-teman, untuk bisa kita nih fokus menggapai impian, mencapai tujuan, bahkan untuk menikmati ibadah aja, kita tuh butuh tenang dulu. Ibarat kata nih, kita mau pergi ke suatu tempat, naik mobil yang kita tahu ini ban bocor. Apakah kalian bisa tenang di momen dimana kalian pertama kali nyalain starter mobil sampai ke tempat tujuan? Sebagai sopir handal profesional ya, gue udah nyetir 9 tahun ya, pasti gak bakal tenang tuh. Gak bakal tenang, pasti kepikiran. Jangankan nyampe tempat tujuan ya, gue belokan rumah pertama aja langsung kepikiran, aduh nih ban bocor gimana nih. Apalagi mobil gue tuh berisik banget. Kalau ban bocor apa tuh mobil tuh ting tung pokoknya bunyi di sensor semua bunyi. Aduh udah kayak orkestra dah. Itu panik, pusing gitu kan. Jadi kalau kita pengen kita tuh tenang nyampe tujuan, maka apa yang harus dipastikan? Nih masuk mobil, lu pastiin indikator semua oke, aman, bensin full, tol ya kan. Kalau di Jakarta tuh kemana-mana pakai tol ya kan, dari sono ke sini pakai tol dan harus pakai kartu e-tol namanya, dan itu saldonya harus cukup. Setelah semua aspek itu sudah terpenuhi, baru kita bisa jalan dengan tenang nih ke tujuan akhir. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan terhadap impian kita, terhadap kenikmatan ibadah, teman-teman. Karena hati yang gelisah itu susah buat menerima apapun, susah buat menerima nasihat, buat menerima ayat Allah, buat menerima hidayah, bahkan susah buat menerima pertolongan Allah. Makanya kenapa? Ya mungkin banyak orang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Badannya iya di sejadah, tapi kepalanya masih muter tentang apa? Tentang pekerjaan yang belum kunjung datang, tentang utang yang belum kunjung lunas, tentang target, tentang masalah hidup, tentang omongan orang, babi bu bebo. Coba bayangin ya teman-teman ya, kita lagi baca waqiah nih, tapi di kepala kita ditodong pistol. Bisa gak kita baca waqiah dengan tenang? Ya gak bakal bisa lah. Atau kita lagi zikir nih, tapi di depan rumah kita tahu ada orang nungguin kita, nagih utang misalnya, HP bunyi terus. Apa yang terjadi? Tenang, boro-boro, pikiran pasti panik, takut, kalut, dan lain-lain. Bisa gak khusyuk? Ya secara manusiawi sih kalau kita boleh nebak-nebak ya gak bisa ya teman-teman, pasti kepikiran gitu. Makanya gitu loh, kadang-kadang juga masalah kita tuh bukan karena kita kurang ibadah. Ya saya yakin lah, gue yakin teman-teman semua pasti ibadah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pasti 5 kali sehari. Tapi apa kita benar-benar menghadirkan perasaan kita, mencurahkan fokusnya kita kepada Allah saat kita ibadah? Nah itu jadi pertanyaan. Kita datang nih ke Allah, tapi hati kita masih sibuk dengan apa? Menggenggam dunia. Padahal Allah tuh maha baik gitu teman-teman. Bayangin ya, dari 24 jam waktu yang Allah kasih buat kita untuk ngurusin dunia, Allah ngasih kita kesempatan 5 kali sehari, itu pun sholat fardu. Kalau sholat sunnah bahkan lebih ya, 5 kali sehari buat datang menghadap Allah, mulai dari subuh sampai isya. Seolah Allah tuh kayak bilang, udah sini dulu, jangan pikirin dunia mulu, ntar stres, udah datang dulu ke aku gitu.
Jadi sholat subuh tuh ibarat kata Allah kayak gini, nyuruh kita memulai hari bersama Dia gitu loh. Kita datang nih sholat subuh nih, ya Allah hari ini aku mau kerja, aku mau usaha, aku mau cari rezeki. Tolong dong ya Allah, entengin langkahku, jaga hatiku, mudahkan langkahku, ikhtiarku. Terus ketemu zuhur di tengah capeknya dunia nih, Allah panggil lagi kita, udah sini istirahat dulu, taruh dulu bebanmu. Asar, biasanya orang udah mulai capek nih kan, asar udah mulai mumet nih karena udah setengah hari ya kan, mulai emosi nih gitu. Allah panggil lagi kita supaya apa? Supaya hati kita netral, gak terlalu menggenggam dunia gitu. Sampai lahirnya maghrib nih, kita ditarik pulang lagi, dikumpulin lagi sama keluarga, sama ketenangan. Dan kemudian Isya tuh kayak momen dimana kita berserah total, udah istirahat pol gitu kan. Ya Allah hari ini aku udah usaha sebaik mungkin, sudah selesai dengan ikhtiarku hari ini, selebihnya aku titipkan hasilnya kepadamu ya Allah. Sebenarnya indah banget sholat tuh indah banget asal kita paham teman-teman. Tapi sayangnya kita sering banget menganggap ya sholat itu sekadar kewajiban. Padahal sholat itu tempat kita pulang, sebaik-baiknya tempat pulang untuk mencurahkan semua hajat kita, maunya apa, masalahnya apa. That's the best place buat mencurahkan semuanya. Tempat cerita, tempat nangis, tempat naruh semua yang gak bisa kita ceritain ke manusia, ke orang. Makanya kenapa kata Allah ya di surat Ar-Ra'd 2 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Allah bilang bukan dengan banyak uang kamu bisa tenang, bukan dengan masalah selesai kamu bisa tenang, bukan karena semua orang suka sama kamu bisa tenang. Enggak. Tapi karena mengingat Allah lah kamu jadi bisa tenang. Gitu loh teman-teman. Jadi momen tenang itu adalah ketika kita sadar, aku lagi ngomong nih sama Allah gitu. Allah yang nyiptain langit, Allah yang ngatur hidup kita, Allah yang tahu isi hati kita bahkan sebelum kita ngomong. Jadi pas sholat nih, ketika kita takbir, itu harusnya kita lepasin dunia. Sama seperti kita buka mushaf baca waqiah. Apa yang ada di otak kalian ketika baca waqiah? Gak usah mikirin deadline, taruh dulu deadline, taruh. Pikiran taruh. Ya, impian oke, taruh dulu. Semua keresahan kalian, kegunaan taruh. Buka mushaf atau pas takbir, taruh dunia tuh ntar dulu. Jangan dibawa-bawa. Enggak, ini urusan kita sama Allah. Ini momen kedekatan kita bersama Allah. Jadi target ditaruh dulu, masalah ditaruh dulu, omongan orang ditaruh dulu. Karena beberapa menit itu kita lagi menghadap raja dari segala raja. Dan anehnya ya teman-teman, walaupun kita tahu nih, ya setelah baca waqiah emang belum sih. Ini yang kita bahas di pertemuan Zoom kemarin ya. Memang belum sampai ke tahap aku diijabah nih hajatnya, tapi aku dapat tenang. Itu yang paling mahal teman-teman. Ya kadang setelah selesai baca waqiah atau selesai sholat ya masalahnya ada masih ada. Utang ya belum lunas juga, kerjanya belum selesai, hidup belum langsung berubah, tapi hati kita jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita habis cerita sama Allah. Dan kalau kita punya Allah, maka kita gak akan pernah benar-benar sendirian. Kenapa sih kata Allah kalau kamu ada masalah, yang pertama Allah bilang ingat aku. Bukan ayo cari solusinya sana, cari solusinya. No, karena Allah tahu kita gak akan pernah bisa menemukan solusi kalau kita gak tenang. How? Coba how? Gimana caranya kita bisa menemukan solusi dalam keadaan kita panik? Ya manusiawi lah, kita nih seolah-olah kayak, lu pernah gak sih berenang terus lu tenggelam gitu, gelagapan ya kan? Apa respon pertama kali tubuh lo? Manusiawinya lu pasti kayak ikan gak ketemu air kan, kelepak-kelepak kayak begitu. Gak bisa, that's a human being gitu. Makanya kenapa kata Allah, kamu ada masalah, kamu ada urusan, datang kepadaku. Zikir, sholat. Kemudian apa? Bersabar. Along the way, ketika kita sudah mendapatkan ketenangan itu, dan by the way, ketenangan itu tidak dicari. Ketenangan itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nggak bisa ketenangan itu dicari, itu nggak bisa. Karena itu mutlak Allah bilang, hanya dengan mengingatku, engkau menjadi tenang. Makanya kenapa teman-teman ketemu sama Waqiah, itu kan secara nggak langsung, teman-teman jadi menemukan cara bagaimana menemukan Allah. Akhirnya kalian jadi tenang. Implikasinya apa? Sebetulnya, kalian sendirilah yang pada akhirnya menyelesaikan quote and quote dan ketemu dengan tanda petik, yang maksudnya quote and quote itu tanda petik. Pada akhirnya sebenarnya kalian sendirilah yang menemukan formulanya bagaimana kalian mendapatkan impian yang kalian inginkan. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang kalian punya. Sebenarnya kalian udah tahu, jawaban itu udah ada sebetulnya, tapi selalu tertutupi. Kenapa? Karena kamu berjalan di dunia ini bukan dengan ketenangan, tapi dengan kekhawatiran. Makanya kamu gak pernah ketemu tuh jalan gimana nyampe impian, gimana utang lunas, gimana masalah selesai. Gak pernah ketemu. Karena apa? You are walking with worriness, bukan dengan ketenangan. Kamu berjalan bukan dengan ketenangan, tapi dengan kekhawatiran. Oke, segitu dulu aja voice note kali ini. Mudah-mudahan di Zoom ke depan, ya minggu depan kita bisa ketemu di Zoom ya teman-teman. But gue pengen banget teman-teman meresapi betul-betul apa yang gue sampaikan di sini. Dan by the way, voice note ini hanya untuk kalian yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.